tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Persungan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Persungan, teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul pada kegiatan workshop pengembangan profesional berkelanjutan di SDN Persungan. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan dalam berakhlakul karimah yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada peserta undangan yang hadir pada kegiatan hari ini. Perkenalkanlah, saya sebagai pembawa acara membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan ini dapat kita lalui dengan lancar. Amin. Dilanjutkan yang acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Persungan yang saya hormati, yang terhormat Ibu narasumber workshop pengembangan keprofesian berkelanjutan yang saya hormati, dan bapak-bapak ibu semuanya undangan yang saya sayang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada kesempatan hari ini kita semuanya dapat melaksanakan suatu acara atau workshop, yaitu PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan. Semoga saja dengan kegiatan ini semuanya dapat mengikuti dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, setelah kita tahu, kita nikmati, kita laksanakan berbagai kegiatan pembelajaran yang ada di SD kita ini, perlu kiranya kita semuanya selalu berkreasi, selalu berinovasi, sehingga dari hari ke hari pembelajaran kita dapat meningkat, sehingga dengan ketingkatan kita, dengan semangat kita yang semata-mata demi anak didik kita, semoga saja pendidikan atau mutu pendidikan SD kita semakin meningkat. Maka dari itu perlu Bapak Ibu sekalian saya menghimbau, karena ini juga merupakan
anjuran dari atasan kita, ya, pembelajaran dari hari ke hari, dari bulan ke bulan selalu kita tingkatkan. Bapak Ibu semuanya dapat berkreasi, berinovasi untuk meningkatkan atau untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi semata-mata untuk meningkatkan pendidikan di SD kita. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti dalam acara ini PKB ini, karena ini merupakan selain anjuran dari atasan kita, ya, semoga saja nanti Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti dengan seksama apa-apa pengalaman-pengalaman yang akan diberikan oleh narasumber kita nanti. Mohon dari itu Bapak Ibu nanti mengikuti dengan seksama. Semoga saja apa-apa yang telah diterima atau kita terima pada hari ini dapat kita terapkan, dapat kita laksanakan pada anak-anak kita di kelas kita masing-masing. Maka dari itu nanti dalam forum ini boleh saling sharing, saling tanya apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Mohon pada kesempatan hari ini semuanya dapat kita rasakan, kita manfaatkan, kita peroleh sehingga kita dapat mendapatkan kemajuan-kemajuan dalam pembelajaran pada anak. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini mengenai PKB, ya, untuk karena sebentar lagi pun kita juga akan ada supervisi pembelajaran. Maka dari ini perlu sekali Bapak Ibu mengikuti hal-hal ini. Jadi supervisi yang akan dilaksanakan oleh atasan kita adalah supervisi Bapak Ibu mengajar atau pembelajaran di kelas. Maka dari itu nanti mohon dalam supervisi Bapak Ibu menyiapkan, yang pertama menyiapkan administrasi kelas yang perlu kita siapkan. Misalnya administrasi kelas dari data kelas, data absen siswa, buku-buku, ada buku supervisi, buku penilaian, buku PP dan lain sebagainya. Mohon ini disiapkan di kelasnya masing-masing. Yang kedua, setiap kita itu akan mengadakan pembelajaran atau mengajar di kelas, kita juga dibebani dengan administrasi. Maka dari itu mohon nanti di dalam kelas kita waktu ada supervisi, mohon disiapkan mulai dari program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Ini mohon disiapkan. RPP nanti karena ini dalam supervisi juga ada videonya. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajar, RPP sudah jadi dan ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini juga nanti digambar, difoto, ya, di video. Jadi Bapak Ibu sebelum mengajar itu sudah menyodorkan RPP-nya kita. Ya. Mohon ini RPP-nya boleh mengupdate atau boleh mendownload pada modul-modul ajar yang ada di kelasnya masing-masing. Mohon ini saya mengingatkan. Jadi untuk pembelajaran, untuk menerapkan RPP, mohon keseragaman kita waktu pulang. Jadi pada waktu kalian mengajar, waktu dilihat oleh Bu pengawas kita, mohon diurutkan cara ngajarnya, diurut. Jadi umpama kita pada pagi hari ini kita membahas mau membuat judul apa, umpamanya membuat judul
apa itu listrik namanya ya, listrik. Sebelum kita membuat judul itu, kita juga menggiring anak untuk diajak menuju judul itu. Bapak dikenalkan dulu apa-apa barang-barang yang berkenaan dengan listrik, mama di rumahnya masing-masing. Terus setelah digiring, diberi pretest, ya, itu sehingga kita anak-anak sekarang kita akan membahas memberi apa yang kita pelajari pamil listrik baru ditulis di papan tulis. Terus nanti karena dalam kegiatan belajar mengajar itu kita nanti juga ada kegiatan awalnya apa. Jadi ada kegiatan awal. Terus ada kegiatan intinya dikemas. Terus dalam inti itu berkenaan dengan apa itu LK dan lain sebagainya, lomba kerja disiapkan. Boleh nanti terus yang kegiatan akhir juga ada. Kegiatan akhir ini biasanya penerapan setelah kita pelajari alat-alat yang kita pelajari itu kita terapkan di lingkungan kita, di masyarakat. Nah, ini kegiatan. Terus anak bentuk B. Jadi nek ngajar waktu diperiksa itu diurutkan, langkah-langkah kita mengajar diurutkan. Mohon itu dari saya mengenai supervisi yang akan datang ini. Mohon nanti anak-anak dibuat dalam mengajar dibuat yang menarik. Anak senang mendengarkan, senang melakukan, sehingga pembelajaran Bapak Ibu semuanya berkesan pada anak-anak. Boleh nanti pembelajarannya di dalam kelas, boleh di luar boleh. Apalagi ini yang berkenaan dengan kurikulum merdeka, jadi banyak di kelas, di luar kelas juga tidak apa-apa. Mohon itu nanti untuk menghadapi itu mohon seadanya, sebisanya administrasinya disiapkan, nah, yang telah Bapak Ibu ketahui administrasi kelas itu apa saja itu. Jadi nanti yang mengawasi atau yang mengadakan supervisi selain kepala sekolah juga ibu pengawas ya. Ini juga dimintai laporan ke dinas. Maka kemarin kita sudah menulis nama-nama yang akan disupervisi dan dilaporkan. Mohon nanti kalau ada perubahan boleh ya kita tukar dan apa. Demikian. Ya, ini apa yang sudah kita sampaikan, kita hadapi berkenaan dengan kegiatan-kegiatan sekolah kita. Mari dalam workshop ini kita ikuti bersama-sama, kita serapi, kita kalau ada yang kurang berkenan, kurang paham, mohon ditanyakan. Maka itu dalam kesempatan ini saya sebagai Kepala Sekolah SDN Plesungan ini workshop pada siang hari ini kita nyatakan dibuka. Mohon demikian apa yang dapat saya sampaikan. Waktu sepenuhnya akan saya serahkan pada narasumber yang akan memberikan paparan pada workshop pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Plesungan. Acara selanjutnya kami aturkan kepada Ibu Terkulidea sebagai narasumber workshop perkembangan keprofesionalan berkelanjutan tentang budaya positif di sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi hari ini tidak ada satu kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah yang mana sampai dengan hari ini kita diberikan banyak kenikmatan berupa sempat, sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa
semoga penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang syafaatnya kita nantikan kelak di hari akhir. Ketiga kalinya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Blesungan yang terhormat Bapak Pasir Cahyono yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya beserta mengajak rekan-rekan guru sekalian untuk mengadakan workshop pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB sekaligus sosialisasi tentang budaya positif di sekolah bagi kakak Gemini, guru SD Negeri Blesungan, oleh saya pribadi, Miftahul Hidayah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah banyak hal pembekalan tentang PKB, pembekalan tentang persiapan kita menghadapi supervisi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Sekarang izinkan saya menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Oke, sebelum memasuki materi, kita pemanasan dahulu. Kita layaknya membuka kelas, kita beri ice breaking sebentar ya. Sebelum memulai, pangapunten untuk semua Bapak Ibu guru. Di sini kita sama-sama belajar. Bukan saya menggurui, bukan saya paling bisa, mboten, tapi kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Ngoten nggih? Yang sampun saged bisa mengikuti. Terima kasih untuk menyemangati ketika kita belajar bersama murid-murid. Dalam budaya positif nanti kita akan menyampaikan beberapa konsep. Sebelumnya saya sampaikan belajar adalah kunci dari mengajar.
Semangat untuk belajar adalah modal utama seorang guru. Penerapan budaya positif di sekolah bisa membentuk karakter murid, guru, dan juga visi misi sekolah. Dalam proses budaya positif akan sangat bisa terjadi perubahan di sekolah. Dalam budaya positif kita akan mengenal yang namanya konsep restitusi, yaitu pendekatan disiplin yang fokus mengembangkan motivasi intrinsik pada murid supaya murid tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Bapak Ki Hajar Dewantara atau KHD menyatakan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki muatan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Sebelum kita memasuki atau mengetahui perubahan paradigma belajar, kita akan sedikit melakukan simulasi berpasangan ya. Ini berpasangan, kita benar simulasikan biar kita tahu rasanya. Saya beri satu benda kecil itu dipegang salah satu dari panjenengan. Sudah di kepala. Benda kecil itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Sangat berharga. Jangan bisa membayangkan apapun itu, pokoknya sesuatu yang sangat berharga. Sekarang berhadapan dengan pasangannya. Tugas pasangan duduknya adalah meminta untuk membuka kepala ini. Sekuat tenaga, bagaimana caranya kepala itu bisa terbuka? Monggo kita simulasikan beberapa menit dengan rayuan, berbagai ucapan, dinyanyi dan kata-kata dan sebagainya supaya orang lain itu mau membuka kepala panjenengan. Nanti gantian. Monggo. Kalau sudah gantian, saya nggak tahu dibuka apa enggak itu yang terjadi di sana bagaimana. Kalau sudah merasa cukup, gantian yang satunya, pasangan yang satunya juga memohon juga diminta diberikan atau enggak kepala itu akhirnya dibuka apa enggak. Sesuatu yang sangat berharga. Tugasnya orang lain itu meminta yang sangat berharga itu boleh apa enggak? Sudah? Penasaran. Ingin tahu. Ingin tahu apa? Isinya apa? Isi yang dalam kepala. Berarti kan kurang manfaat dari dirinya. Hanya itu tahu saja. Akhirnya dibuka pembuatan dulu. Tidak dibuka. Akhirnya dibuka enggak? Tidak, saya buka dulu kalau belum, maksudnya belum sangat tidak sangat penting bagi jenengan. Saya pun juga butuh karena saya butuh jenengan karena belum untuk putus sekali ya tidak saya buka. Jadi tidak dibuka dulu Ya ya. tidak buka dulu. Karena alasan itu ya. Kalau tadi ada yang dibuka kepala siapa yang dibuka? Tidak ada yang dibuka semua. Siapa? Pak Irfan membuka. Alasannya membuka apa Pak? Mungkin dari saya pribadi, kenapa saya membuka kepala ini?
kita sudah memiliki apa yang sudah kita miliki dan untuk orang lain dirasa sangat membutuhkan. Dan kepala ini saya ibaratnya sebagai ilmu. Nah, kepala ini saya ibaratnya sebagai ilmu, ilmu yang sudah kita pelajari, dan apabila ada orang membutuhkan dan sudah diminta dan berbagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Anda yang sudah terima kasih untuk kerjasamanya. Setiap kita memiliki alasan mau membuka kepala atau tetap mengepal. Itu alasan ada pada kita. Yang akan kita pelajari adalah tentang ini, paradigma pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita berubahnya ke sana. Kalau biasanya penjelasannya ada di sebelahnya, bahwa realitas kebutuhan kita guru dan murid itu sama. Kalau teori kontrol itu kebutuhan murid dan guru itu berbeda, atau setiap siswa berbeda. Semua manusia melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon, teori pembelajaran zaman dahulu. Nah, kita sekarang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apabila ada murid yang berbuat salah, kita memandangnya sebagai suatu hal yang buruk. Padahal kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, memiliki alasan. Nah, kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda, hanya saya yang bisa mengontrol saya. Maka tadi ada yang mengepal, ada yang dipersilahkan dibuka. Yang mengepal alasannya karena belum begitu penting bagi dia. Yang membuka alasannya sudah saatnya saya berbagi. Jenengan mau membuka atau tetap mengepal? Apakah karena orang yang meminta atau jenengan sendiri yang mempersilahkan membuka tangan atau mengepal? Nah, itu yang namanya teori kontrol. Kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Begitu juga dengan guru. Kalau ada murid, kemudian murid itu nek gak karo jenengan gak manut Bu. Sebenarnya bukan itu, tapi dia mempersilahkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Itu ya, perubahan paradigmanya ke sana sekarang. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu berubah dari stimulus respon menuju teori kontrol. Teori kontrol itu berarti setiap manusia memiliki alasan tertentu. Oke, selanjutnya, pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang melihat bahwa siswa itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Sama-sama kelas 2, sama-sama kelas 5, tapi satu kelas itu perkembangannya pasti berbeda. Nah, kita seringkali menyamakan kelas 2 pasti bisa begini semua. Nah, itu belum berdiferensiasi. Nah, untuk apa pembelajaran ini? Untuk mewujudkan pelajar profil Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila yang kita ketahui? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bertambah yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Muaranya ke sana. Maka perlu ada paradigma baru tentang pendidikan. Teori kontrol tadi ya. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Sebelum kita masuk kepada disiplin positif, mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak panjenengan semuanya? Saya ingin mendengarkan satu-satu juga ya. Disiplin. Satu kata saja. Teratur. Mematuhi aturan.
Disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin itu pasti sesuatu keadaan yang manut peraturan, taat dan lain sebagainya. Karena memang budaya kita, dalam budaya kita, makna disiplin itu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga konotasinya disiplin itu kurang nyaman, kesannya ada pemaksaan seperti itu, karena memang budaya kita mengartikannya seperti itu. Padahal Ki Hajar Dewantara menyatakan, sebagaimana di pembukaan saya tadi, bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya disiplin yang kuat. Kalau ingin kita memiliki murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Tetapi disiplinnya di sini adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Internal berarti motivasi dari diri sendiri, dari dalam. Nah, jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Tetapi jatuhnya itu motivasinya ekstrinsik, eksternal, karena berasal dari orang lain. Kemudian kalau tadi sudah punya gambaran disiplin, sekarang kita ingin tahu sebenarnya disiplin positif itu apa. Sebelum diberitahu apa itu disiplin positif, dalam rangka menciptakan budaya positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah efektif menurut kita semuanya atau masih perlu ditinjau kembali? Nah, karena sebagaimana modul 1.4 tentang budaya positif ini, unsur utama dalam pembentukan budaya positif itu adalah disiplin positif, yaitu yang bertujuan menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi nanti ada beberapa macam motivasi. Lah yang diinginkan di disiplin positif ini adalah dapat menanamkan motivasi yang nomor 3, yaitu murid-murid itu ingin menjadi orang yang seperti apa dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut KHD itu Ki Hajar Dewantara dan Dian Goshen, disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri yang memiliki motivasi yang bersifat internal. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan mulia yang dianut seseorang. Tujuan mulia di situ saya tulis besar, karena tujuan mulia itu nanti kita bingung apa. Tujuan mulia itu adalah nilai yang mengacu pada kebajikan universal. Kebajikan universal yang mau diterapkan di negara Indonesia, di pelajar Indonesia adalah yang terangkum di profil pelajar Pancasila. Itu kebajikan universal yang diinginkan oleh pendidikan di Indonesia. Nah, nilai kebajikan universal sendiri maksudnya apa? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun bahasa. Nilai ini menjadi payung besar dalam fondasi kita berperilaku. Jadi payung besarnya apa? Tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang bahasa. Kita akan memberikan gambaran contoh kebajikan universal. Kalau di Indonesia yang nomor 1, pelajar profil Pancasila. Tulisannya kurang jelas ya kalau di sana. Itu beriman dan bertakwa dan sebagainya. Kemudian di sini ada 6 organisasi yang mempunyai nilai kebajikan yang berbeda-beda. Di sini ada peduli, kasih sayang, kebersihan. Punya gambaran deh yang namanya nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif tadi tujuannya ini supaya anak-anak mempunyai motivasi intrinsik yang muaranya dia itu melakukan sesuatu yang berdasarkan nilai yang dianut, nilai yang dipercaya, nilai mulia, tujuan mulia yang diambil dari kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu secara sadar
secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Ada 3 jenis motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu juga bisa menjadi motivasi. Murid kita menjadi disiplin karena takut dihukum, karena takut kalau dimarahi. Itu juga motivasinya dia melakukan disiplin, tapi berarti motivasinya eksternal, eksternal sama saja. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, imbalan. Aku budal isu cah, biar dielem sama buku. Saya berangkat pagi cah, biar mendapatkan nilai bagus. Itu juga bisa dilakukan murid kita kan? Murid kita bisa menjadi disiplin dengan hal seperti itu. Tapi itu juga motivasi eksternal atau ekstrinsik. Nah yang ketiga, ini yang diminta di budaya positif tadi, yaitu kita melakukan sesuatu karena kita menghargai diri sendiri dan kita menghargai nilai-nilai yang kita percaya. Dalam diri kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang kita percaya, kita menghargai itu, kita menghargai diri sendiri. Jadi murid menjadi disiplin itu karena sadar nilai kebajikan dirinya sendiri, bukan karena takut sama gurunya, bukan karena ingin mendapatkan imbalannya, tapi dia sadar bahwa saya percaya kalau saya berangkat pagi berarti saya adalah orang yang menghormati waktu. Kalau saya mengerjakan tugas berarti saya percaya akan tanggung jawab. Seperti itu yang diinginkan di budaya positif adalah seperti itu. Mari sejenak kita merenung bersama dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Motivasi mana yang sedang mempengaruhi kita? Motivasi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kalau tadi pagi panjenengan jatuh rawuh di sini, mungkin motivasinya nomor 1, nomor 2, sudahkah berpindah menjadi motivasi yang nomor 3? Nah, kita renungkan bersama. Ini bukan tentang murid saja, tapi berlaku juga untuk Bapak Ibu guru, termasuk semuanya. Betul nggih? Selanjutnya, sebelum kita masuki tentang konsep yang ditawarkan di budaya positif tentang penerapan disiplin yang bernama restitusi, kita akan mencoba menelisik konsep disiplin yang sudah kita lakukan ketika kita mendisiplinkan murid kita dengan cara menghukum atau memberi penghargaan. Nah, itu jatuhnya nanti identitasnya gagal. Kata disiplin itu saja, mendengar kata disiplin saja itu sebenarnya sudah identitas sukses. Tetapi kalau cara kita adalah dengan cara menghukum, memberi penghargaan, jadinya gagal. Hukuman, kenapa kok dia dibilang gagal? Hukuman jelas menyakitkan. Sakit hati, bisa jadi malah sakit fisik juga kalau hukuman disuruh keliling lapangan seperti zaman dahulu ya. Kemudian tidak nyaman, murid merasa tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid menjadi menyembunyikan kesalahannya, dan murid menjadi rendah diri akhirnya kalau kita tampilkan dengan hukuman. Sekarang kita lihat yang sebelahnya, penghargaan. Kenapa mendisiplinkan siswa dengan penghargaan termasuk identitas yang gagal? 1, karena penghargaan itu tidak efektif. Kalau kita punya murid kita bisa, besok tak biji, tak kasih uang 10.000. Besok bisa lagi ya, tak kasih uang 10.000. Akan terus seperti itu. Nah, ini tidak efektif. Kemudian yang nomor 2, penghargaan itu merusak hubungan sesama teman. Ya, itu dapat penghargaan. Kalau bahasanya orang ini guboh, nah gitu ya. Nah, terjadi iri-irian sama temannya, makanya identitasnya menjadi gagal. Kemudian penghargaan itu bisa mematikan kreativitas juga. Coba Bapak Ibu guru, coba anak-anak besok lomba membuat puisi yang paling bagus tak hadiahi. Itu akhirnya mematikan kreativitas. Anak yang punya, saya bisa, pasti dia akan terpacu untuk membuat. Tapi kalau anak sudah paling sering menang yang sana, kreativitasnya akan mati, mandek. Itu gagal lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking.
ranking sekarang sudah tidak diperbolehkan ya, karena itu ternyata menghukum. Penghargaan kok bisa menghukum? Ternyata bisa. Penghargaan bagaimana yang menghukum? Kok bisa? Karena dengan penghargaan itu akan membuat temannya merasa gagal. Yang paling parah adalah yang ranking nomor 2, paling merasa bersalah. Apalagi kalau nilainya cuma selisih 1. Nah itu kan dia merasa terhukum, kena opo, kena apa dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian merampas hak untuk menghargai diri. Anak bisa membaca, oh pinter bisa membaca, saya kasih hadiah ya. Itu sebenarnya kita anak melihat ekspresi anak bisa membaca, senang, itu sebenarnya dia sudah menghargai dirinya sendiri. Tapi dengan kita memberi uang, oh kamu pinter, itu sebenarnya kita sudah merampas harga dirinya. Begitu. Nah, penghargaan ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 itu mencoba mengontrol. Kita sebagai guru mencoba mengontrol tindakan orang lain. Padahal tadi kalau di budaya positif kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kalau kita menerapkan disiplin dengan 2 ini, maka identitasnya akan menjadi sukses. Konsekuensi. Tetapi kalau konsekuensi ini ada kelemahannya. Penguatan bertahan dalam jangka pendek, butuh monitoring berkelanjutan. Kalau ditunggu sama bu guru A, dia jadi tertib. Kalau tidak tertib. Dia tahu konsekuensinya. Kalau saya mengerjakan ini ditunggu bu guru A, saya mau mengerjakan. Tetapi bu guru A tidak masuk, diganti bu guru B, nanti akan beda lagi. Nah, itu namanya penguatannya bertahan jangka pendek. Kemudian stimulus respon. Murid menghormati peraturan. Murid jadi menghormati peraturan, tetapi jangkanya pendek. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid akan bertanggung jawab pada perilakunya. Fokus pemecahan masalah dalam jangka panjang. Murid menghormati diri dan orang lain. Kemudian dirinya yang memegang kontrol terhadap segala perbuatannya dan akan selalu semangat bersedia memperbaiki kesalahannya. Oke, lanjut ya. Nah, coba sekarang kita cek bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Menurut panjenengan itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa itu? Dia mengotori meja, kita suruh membersihkan, itu namanya apa? Konsekuensi. Kita tidak sedang menghukum. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Berarti bisa membedakan nih. Kalau konsekuensi biasanya kita buat dahulu kesepakatannya. Gitu. Kalau hukuman itu biasanya insidental atau refleks. Ketinggalan keliling lapangan. Seperti itu zaman saya kecil dahulu. Selanjutnya, untuk memahami ketiga konsep yang tadi disebutkan, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini ada contohnya. Siswa tidak mengerjakan PR yang kita berikan. Kalau hukuman, gurunya akan marah dan muridnya takut. Contohnya meminta siswa berlari dan sebagainya. Kalau konsekuensi, gak mengerjakan PR, ya nanti dikerjakan waktu istirahat, itu konsekuensi. Nah, kemudian kalau restitusi, menanyakan, guru menanyakan kenapa tidak mengerjakan tugas. Kemudian guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selain menanyakan tadi, juga siswa dibantu untuk menyelesaikan masalahnya, menawarkan, tapi bukan memaksa di depan tadi ya. Itu perbedaannya.
Masuk ya yang tiga ini. Nah, sekarang kita akan diperkenalkan dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dalam restitusi juga terjadi proses kolaborasi atau kolaboratif antara guru dan murid sehingga guru membantu murid mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga membantu murid dia bagaimana cara menghormati orang lain. Itu di restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Jadi kalau anak berbuat salah itu bukan kita tebus bagaimana, tetapi dia belajar dari kesalahan. Jadi kalau anak berbuat salah itu bukan kita tebus bagaimana, tetapi dia belajar dari kalau saya berbuat ini ternyata bagaimana, itu ada pembelajaran. Kemudian bisa memperbaiki hubungan yang sama ada bertengkar sama temannya, itu memperbaiki hubungan. Kemudian menawarkan bukan memaksa, menuntut untuk melihat ke dalam. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Mendisiplinkan. Restitusi diri ketika murid bisa merestitusi dirinya sendiri. Nah, maka murid akan berubah, akan berpindah dari kebiasaan mengomentari orang lain menjadi mengomentari dirinya sendiri. Sebagaimana William Glasser mengatakan, manusia bahagia adalah manusia yang mengevaluasi dirinya. Manusia yang tidak bahagia adalah manusia yang mengevaluasi orang lain. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang dilakukan manusia pasti memiliki alasan, memiliki tujuan tertentu. Betul? Dan kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebutuhan yang kita inginkan. Dan ketika kita sudah berhasil mendapatkan apa yang kita butuhkan, sebenarnya kita sedang memenuhi 1, 2, atau lebih dari 5 kebutuhan dasar ini, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kebutuhan dasar yang nomor 1 itu sifatnya fisik, biologis. Yang keempat yang lainnya bersifat psikologis. Bertahan hidup itu berarti butuh makan, tempat tidur, rasa aman, tempat tinggal, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan untuk diterima di lingkungannya, dihargai, dihormati. Penguasaan, kebutuhan penguasaan berarti kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan atas kemampuannya, menjadi pemimpin, bisa bangga di depan temannya karena saya bisa ini. Itu berarti namanya kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan tentang rasa senang, rekreasi, bercanda, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar kebebasan, yaitu kebutuhan dasar akan pilihan, otonomi terhadap dirinya. Ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak kelas 2A telah
datang padanya dan mengeluhkan. Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika panjenengan semua atau kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Pernah berarti kita punya ya murid yang semacam ini, sejenis ini. Kira-kira apa ya alasan Doni melakukan itu? Saya tanya lagi biar saya tidak nervous di depan. Menurut Bu Yeni, kira-kira alasannya Doni apa ya? Mungkin Doni hanya merasa senang membantu temannya, ingin menguasai kelasnya atau gimana. Oke, terima kasih jawaban Bu Leli. Doni untuk berbantu gitu. Jadi kalau di rumah nggak di masalah sama ibunya. Oke, terima kasih Bapak Yuda. Menurut panjenengan? Menurut saya Doni itu ingin menguasai semuanya. Oke, Bapak Irfan. Doni ingin seperti temannya tapi dia tidak. Tidak bisa. Bu Zur mau memberikan Doni hanya ingin tahu bagaimana rasanya bekal temannya. Terima kasih semuanya jawaban diterima. Satu kasus, satu perilaku siswa itu bisa bermacam-macam, yang mendasarinya kebutuhan dasar. Nah, tugas kita itu sebenarnya mengetahui kebutuhan dasar apa toh yang diinginkan anak sehingga dia berlaku ini. Betul yang dikatakan Bu Yeni, bahwasanya dia merasa senang, berarti dia butuh kebutuhan dasarnya apa? Rasa senang, ingin menguasai, berarti dia kebutuhan dasarnya penguasaan, ya tak? Kemudian kalau Pak Yuda tadi apa? Sama, kalau Bu Leli tadi karena tidak dibawakan bekal, berarti kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Kemudian Pak Irfan juga sama, ingin seperti temannya, berarti iseng. Kemudian tadi kalau Bu Zur apa? Ingin tahu rasanya. Ingin tahu rasanya, penasaran saja berarti kan hanya untuk kesenangan. Seperti itu ya. Nah, setiap perilaku murid kita itu punya kebutuhan dasar yang mendasari dia bertindak. Ketika ada murid yang melanggar nilai-nilai universal, nilai kebajikan universal, atau menurut kita dia tidak disiplin, sebenarnya karena dia tidak kebutuhan dasar tentang itu belum terpenuhi. Nah, tugas kita mencari di sana kebutuhan di masing-masing siswa. Nah, konsep kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku pada murid. Dalam konteks manusia dewasa, kita juga bisa melakukannya. Kita juga ingin tahu kebutuhan dasar kita apa. Kebutuhan dasar mana yang berusaha kita penuhi ketika kita sedang melakukan sesuatu. Saya berkebutuhan dasar apa sehingga saya memiliki motivasi ini. Nah, Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah hanya ada di dalam diri kita. Ini sangat sesuai dengan teori kontrol di depan tadi, bahwa untuk berubah itu hanya kita yang bisa mengontrolnya. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kalau kita mengetahui kebutuhan dasar kita, ya, cara-cara yang positif bisa kita lakukan untuk pemenuhan kebutuhan yang kita rasa belum tadi. Sekarang bagaimana kita mengetahui informasi tentang kebutuhan dasar diri kita dan murid? Ini di kelas 5 sudah saya praktekkan, karena saya juga ingin tahu kebutuhan dasar anak-anak itu apa. Hari ini kita praktek sebentar ya, supaya panjenengan dan kita semua tahu kebutuhan dasar saya yang belum terpenuhi itu apa. Saya bagi kuesioner.
Mudah saja. Di sini ada 40 soal, tugas panjenengan hanya melingkari. Pilih, di sana ada angka 1, 2, 1, 3, dan 5. Ada pernyataan, nah menurut panjenengan itu yang mana? Dilingkari nomor 1 sampai 40 nih. Dapat saya buka di sini juga. Monggo dilingkari, tidak usah terlalu dipikir mana ya kebutuhan kita, mengalir saja. Kita mengalir saja. Nomor 1, saya senang berteman. Itu tidak benar atau kadang-kadang benar atau sangat benar. Hanya panjenengan yang tahu. Sesuai dengan diri. Iya, diri kita, karena kita tadi ingin mengetahui informasi kebutuhan dasar kita masing-masing. Jika sudah, setiap 10 jenengan jumlahkan. 1 sampai 10 jumlahnya berapa? Jumlah yang panjenengan lingkari. Itu sudah kita alami semuanya. Saya senang berteman. Kadang-kadang atau benar ya, atau sangat benar. Jangan bertanya, karena hanya panjenengan yang tahu. 1 sampai 10, skor yang dilingkari berapa? Tulis di sebelah angka 10. Nomor 11 sampai 20 dapat skor berapa? Tulis di sebelah nomor 20. Sambil menunggu ya. Ada yang sudah selesai? Total 10. 1 sampai 10 totalnya berapa? 11 sampai 20 totalnya berapa? 21. Karena ada 4 ukuran dasar kan tadi ya, 4 unit dasar, makanya ada 4. Tidak apa-apa. Setiap orang ini tidak tinggi-tinggi skor sesama teman ya, dokter. Ada yang sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kita lihat. Kita untuk nomor 1 sampai
sampai dengan nomor 10 itu adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Skornya dengan berapa? Nomor 11 sampai dengan 20 skornya itu adalah tentang kekuasaan. Nomor 21 sampai 30 itu tentang kebebasan. Yang terakhir 30 atau 10 terakhir adalah tentang kesenangan. Di antara keempat ini yang paling tinggi biasanya Briani yang mana? Yang paling tinggi saya kesenangan. Briani yang paling tinggi yang pertama kebebasan yang paling kebebasan boleh. Oh belum. Dan belajar. Kekuasaan karo kebebasan kok padha. Oh belum. Artinya begini, kita nanti diselesaikan sambil berjalan. Yang sudah selesai berarti punya gambaran. Ini tidak tinggi-tinggian bersama temannya, tapi sangat ringan. Semakin tinggi ini kesimpulannya. Semakin tinggi skor yang jenengan dapat di antara rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Skor yang paling tinggi yang jenengan dapat, kebutuhan itu yang jenengan paling butuhkan untuk dipenuhi. Coba Bu, ulangi dari kolom yang pertama. Kita apa saja? Kalau Saya sampai pilih 10, apa? sampai 10 lah. 1 sampai 10 adalah rasa diterima dan kasih sayang. Ini ada. Nah, 11 sampai 20 kekuasaan. Kalau Pak Yon, kenapa Pak? Kekuasaan sama Kekuasaan karo kesenangan padha. berarti kebutuhan itu yang mendasari yang belum istilahnya ingin dipenuhi. Kebebasan itu dalam arti kita bisa memilih, kita bisa punya pilihan, tidak kalau mungkin merasa diatur oleh sistem atau bagaimana itu bisa. Gitu. Kalau bulan tadi tentang apa? Gitu ya. Intinya berarti semakin tinggi skor yang dengan peroleh di antara kolom 1, 2, 3, 4 itu yang mana? Kebutuhan itu yang ingin dengan penuhi, yang itu mendasari apa yang kita lakukan selama ini. Ya. Sampun dia bisa dilanjut. Nanti bisa dilanjutkan di luar forum ini. Bisa berdiskusi. Bisa untuk bahan diskusi selanjutnya. Kakak ini SD juga biar berjalan. Oke, sekarang kita ada 5 posisi kontrol restitusi. Tadi restitusi adalah usaha untuk mendisiplinkan siswa memiliki motivasi internal, gitu ya. Dari kelima gambar ini, ketika kita mendisiplinkan murid, sering berada di mana kita? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman atau manajer? Mana yang saya sering berada di posisi kontrol penghukum? Murid saya sering saya hukum. Saya benar-benar ini setiap orang berbeda. Mungkin ada yang saya sudah tidak pernah menghukum. Kalau penghukum itu pasti murid anak menjadi takut, dibentak, disentak. Atau mungkin zaman dahulu ada yang pakai penggaris itu ya. Nah, kalau sekarang ya. Kalau pembuat merasa bersalah itu dengan suara yang agak sudah turun, tidak membentak, tetapi intonasi kata-kata yang diucapkan itu bisa juga membuat anak merasa bersalah. Berapa kali guru bilang, guru kecewa loh. Nah ini anak jadi merasa bersalah. Nah, dalam mendisiplinkan siswa mana yang sering kita pakai? Pemantau. Yang nomor 3 adalah pemantau. Pemantau ini adalah berawal dari teori stimulus respon tadi, yang mana anak ditanya, kok tidak disiplin lagi, tidak memakai atribut lagi, berarti kamu melanggar peraturan ya. Yang mana? Nah, itu pemantau, ada konsekuensinya.
Semono pecah, berarti guru bangga gitu loh sama kamu. Nah, sepertinya itu bagusan itu juga anak akan tergantung pada kita. Tidak semua guru bisa seperti itu. Nah, posisi yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer itu yang bagaimana? Posisi manajer itu murid dan guru melakukan suatu tindakan yang mana guru itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kemudian murid juga dibantu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dilakukan, yang dihadapi, kesalahan yang dihadapi, dibantu mencari solusinya. Nah, seseorang yang sudah berada di posisi manajer ini kadang-kala dalam prakteknya akan kembali kepada posisi pemantau dan teman. Tetapi jika kita menginginkan murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita akan mengacu pada posisi restitusi yang mana bisa menjadikan murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Nah, karena di manajer ini murid akan dibantu untuk akan mengetahui bagaimana cara memperlakukan diri sendiri dan bagaimana cara memperlakukan orang lain. Jadi penekanan di manajer ini adalah bukan mencari konsekuensinya apa kalau saya berbuat salah, bukan itu, tetapi ada kolaborasi bagaimana menemukan solusi atas perbuatan yang dilakukan. Penekanannya di situ di manajer. Tujuannya semuanya itu muaranya supaya Bapak Ibu guru semua bisa berada di posisi manajer. Bisa, insya Allah. Nah, ini contoh penerapannya begini. Contoh penerapannya, yang murid kita saat upacara ributnya tidak lengkap. Kalau kita penghukum, kita marah, kita menghukum. Patuhi peraturan sekolah. Sekarang berdiri di bawah tiang bendera, kita menghukum. Mendisiplinkan kan tujuannya bagus, mendisiplinkan. Tetapi kita mengambil posisi penghukum. Kemudian kalau kita berapa kali guru harus bilang sama kamu, guru benar-benar kecewa sama kamu. Nah, itu juga tujuannya mendisiplinkan. Tapi kita mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Itu mungkin merasa bersalah, oh salah ya saya. Nah, itu masuk ke dalam diri, dan itu tidak bisa diketahui dengan kasat mata. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah tidak disiplin. Berarti kamu hari ini tidak disiplin kan? Kalau nggak disiplin, apa konsekuensinya? Itu kita memantau sebagai pemantau. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ayolah seperti buat guru bangga gitu loh sama kamu. Karena teman ya posisinya seperti bicara sama teman adanya. Kalau di posisi manajer, kita akan bertanya, kamu tahu nggak kira-kira yang kamu lakukan itu salahnya di mana? Kemudian bagaimana untuk kalau murid sudah menjawab ya salah saya ini. Kemudian kira-kira apa ya bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi menggalinya dari diri siswa. Gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke pada keyakinan kelas. Namanya adalah keyakinan kelas, konsep yang ada di budaya positif ini. Kenapa dinamakan keyakinan kelas? Kok bukan peraturan? Nomor satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendara? Mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, nomor satu itu kira-kira jawabannya kan untuk apa? Demi keselamatan, keamanan. Kemudian kalau nomor dua berarti demi kesehatan, gitu ya. Kesehatan, keamanan, keselamatan itu namanya keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan itu tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, ini namanya keyakinan. Kita membuatnya keyakinan kelas. Dan keyakinan ini bersumber dari nilai-nilai universal yang di depan tadi sudah disampaikan. Ini praktek kelas 5 membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah musyawarah tentang peraturan dulu. Ini yang sudah saya lakukan. Saya meminta setiap anak mencetuskan satu atau
Kemudian kata-kata yang negatif kita jadikan kata-kata yang positif. Maksudnya ya, tidak boleh membuang sampah. Itu negatif atau positif? Kalau positifnya berarti menjadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, kata-kata positif itu tidak ada kata tidak atau jangan. Nah, setelah kata peraturan yang dari anak-anak tadi dirubah menjadi kata-kata positif, kemudian kita beritahu anak-anak keyakinan kelas atau nilai universal tadi yang ingin kamu miliki yang mana. Di papan itu saya tempel keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang masuk mana, peraturan yang dibuat anak itu masuk mana dilingkari. Kemudian sesudah itu kita merumuskan peraturan yang dari anak-anak tadi, kan kadang sama. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi membersihkan kelas ketika pulang, yang hampir-hampir sama itu dijadikan satu keyakinan atau satu keyakinan bisa terdiri dari beberapa peraturan seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas itu diketahui oleh satu kelas dan ditandatangani bersama. Ini yang sudah saya lakukan. Jadi pembentukan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Nah, kalau peraturan detail, one by one, tapi kalau keyakinan abstrak berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu satu pernyataan tapi bisa mengakomodir beberapa kalimat. Gitu. Dalam bentuk kalimat positif. Kemudian hanya beberapa saja supaya mudah diingat. Ini di kelas 5 saya buat hanya ada 5. Saling menghormati, bertanggung jawab dengan semua tugas, saling tolong menolong, selalu bersikap positif. Jadi hanya beberapa. Kemudian disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah A dengan sekolah B bisa berbeda. Bisa sangat berbeda karena memang kondisi apapun itu pasti berbeda. Kemudian diketahui oleh semua warga dalam hal ini karena kelas yang membuat, maka diketahui oleh semua warga kelas dengan bukti ditandatangani semua di bawah kemudian ditempel di kelas. Ujungnya adalah ini. Tadi restitusi tadi adalah usaha menanamkan disiplin positif. Nah, itu ternyata ada langkahnya yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini tidak tampak karena kecil-kecil, saya alihkan ke sini. Yaitu langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi ini adalah dilakukannya sesuai dengan unsur utama atau komponen pokok dari teori kontrol. Yang di bawah ini namanya teori kontrolnya ini. Kalau ada murid yang bersalah, kita stabilkan dulu identitas. Contoh, ini saya beri contoh. Di video ini ada contoh, tapi lebih mudah saya suarakan di sini aja ya. Contoh murid kita, Mas Hafiz gitu ya, sama orang ini Mas Hafiz berbuat dilaporkan sama temannya, Bu, Mas Hafiz ngamuk temannya. Begitu datang dengan khasnya Mas Hafiz kan gitu ya, pasti dengan nada dan raut muka yang seperti itu. Nah, kita jangan terpancing untuk marah, tapi ditanya, kenapa kamu kok nganu temanmu? Biasanya Mas Hafiz kan begini, saya gak suka Bu, mbahku dilok-lok nih, kan gitu, mbahku dilok-lok nih. Nah, kita stabilkan identitasnya, kita menstabilkan identitasnya. Oh, mbahku dilok nih podo, aku ya gak seneng, aku mbahku dilok-lok nih gak suka. Saya gak suka kalau orang tua siapapun dilok-lok menjadi bahan olokan, sama dengan bu guru, juga gak seneng. Nah, gitu. Terusan kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu berarti saya yakin kok Mas Hafiz kamu melakukan itu pasti punya alasan kan? Iya Bu, saya tidak terima. Saya tidak terima kalau kakek atau nenek saya atau orang tua saya jadi olok-olokan. Kita validasi ya. Berarti kan kamu punya alasan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan tadi. Alasannya itu karena memang semua tindakan punya alasan, punya tujuan. Kemudian setelah
anak-anak sampai di sana, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, betul yang kamu lakukan itu karena kamu menjaga kehormatanmu, menjaga kehormatan orang tua itu alasannya. Sama, dulu juga ingin menjaga kehormatan keluarga. Tapi tahukah kamu cara yang kamu lakukan itu belum sesuai. Nanti murid akan turun tensinya, akan turun egonya. Ada caranya tidak seperti itu. Kira-kira kamu mau menjadi orang seperti apa toh? Ya, sebenarnya saya tidak ingin marah-marah Bu, saya ingin cepat saja. Berarti kamu belum melakukan keyakinan kelas. Apalagi sudah ada keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya ada yang belum kamu lakukan, apa itu? Saling menghormati teman Bu, saling menyayangi. Nah, sekarang kira-kira kamu tahu untuk memperbaiki kesalahan kamu itu harus bagaimana? Murid akan diajak berpikir, jadi bukan guru yang bilang sekarang minta maaf, itu sekarang ternyata bukan begitu, tapi benar lahir dari murid. Dia mencari solusi, dibantu guru tadi secara kolaborasi untuk mencari solusi atas permasalahannya. Nah, ini saya mengadakan kemarin simulasi sama anak-anak itu sama dengan yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu menstabilkan keadaan, validasi tindakan, menanyakan keyakinan yang dipercaya anak. Yang terakhir adalah pesan dari standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dan perlu kita ketahui bersama, yang dinamakan pemimpin pembelajaran bukanlah seorang kepala sekolah saja, tetapi kita sebagai guru adalah merupakan pemimpin dalam pembelajaran. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan tentang materi dan konsep yang ada di budaya positif. Semoga bisa dimengerti. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kelanjutan daripada kegiatan ini nanti kita bisa sharing di luar forum ini, karena kita sharing hari ini waktunya terbatas, maka kita akan menghidupkan yang namanya KKG Mini di sekolah ini. Ada namanya KKG Mini, berarti KKG kita di sekolah yang bisa kita gunakan untuk sharing tentang budaya positif dan apapun yang berhubungan dengan sekolah. Terima kasih dari saya, Miftahul Hidayah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada yang bertugas di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hatinya walillahi sholihat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارفعنا والمسلمين وقنا وشر مشارق الدنيا والدين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة الموت. اللهم إنا في شهوات الموت ونجد من الوعد والإسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر. رب تعالى الخير ربنا جعلنا أنفسنا خيرا ربنا تحملنا من الخاسرين. رب فانفعنا ببركاته وقنا المسلمين بحرمتك وبنا بطريقتك ومحبتك وبتاني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalimat yang negatif kita ganti menjadi kalimat yang positif. Yang pertama tadi sudah, kemudian di sini masih ada kalimat negatif yang lain, yaitu dilarang membawa HP di kelas atau di luar kelas. Kalimat positifnya apa? Bagaimana? Dilarang
kalimat positifnya bagaimana? Berbicara dengan sopan, seperti itu. Boleh begini. Berbicara dengan sopan. Di belakangnya tidak ada kata-kata guru dan tidak ada kata-kata teman. Berbicara dengan sopan artinya meskipun sama guru sama temannya tetap sopan. Tidak yang lainnya. Kalimat negatif yang lainnya yaitu tidak bertengkar di dalam kelas. Ayo, tidak bertengkar di dalam kelas menjadi kalimat positif yang bagaimana? Tidak bertengkar. Berarti tidak bertengkar artinya jangan bertengkar, itu juga negatif. Kalimat positifnya apa? Menjaga apa? Bertengkar itu berarti kan posisinya tidak rukun toh. Berarti kalau tidak bertengkar berarti menjaga kerukunan antar teman. Ada lagi kalimat negatif yang lainnya. Mana tadi ya? Tidak bermain sendiri ketika guru menerangkan. Yang menulis tadi ini siapa? Yang melakukan sekarang siapa? Tidak bermain sendiri, tidak berbicara sendiri saat guru menerangkan. Ayo, kalimat positifnya bagaimana? Memperhatikan penjelasan guru. Nah, ini kamu sendiri tadi yang mengusulkan. Kamu yang mengusulkan berarti kita junjung bersama-sama memperhatikan saat guru menjelaskan. Masih ada lagi. Ini tidak membuang sampah, tidak mencoret-coret, tidak mengobrol, sudah termasuk. Yang ini tidak mencoret-coret dinding. Artinya tidak mencoret-coret dinding, tidak mencoret-coret meja. Itu artinya apa? Menjaga apa? Menjaga kebersihan dan kerapian. Menjaga kebersihan dan kerapian. Oke, di papan tulis sudah ada dari kalimat negatif, peraturan yang tadi anak-anak usulkan ada yang masuk berkalimat negatif, sekarang sudah menjadi kalimat positif. Di papan sudah ditulis bersama-sama kalimat positif yang kita ganti bersama-sama tadi. 1, 2, 3. Membuang sampah pada tempatnya, meninggalkan HP di rumah, berbicara dengan sopan, menjaga. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aulia Ramadhani. Saya dari kelas 5. Hari ini saya dan teman-teman beserta ibu guru membuat keyakinan kelas 5. Saya merasa senang dan gembira. Semoga keyakinan kelas 5 ini bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Yunitasari, biasa dipanggil Bu Yeni, guru kelas 1 SD Negeri Plesungan, Kecamatan Kapas. Hari ini saya akan memberikan umpan balik dari workshop atau sosialisasi yang diberikan Ibu Miftahul Hidayah tentang budaya positif. Terima kasih Ibu Miftahul Hidayah karena sudah memberikan workshop ini, sangat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan yang lain. Dan kami akan menerapkan budaya positif ini tentunya di kelas kami dan di sekolah kami. Terima kasih Ibu Miftahul Hidayah, semangat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.